Wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pada siang hari ini, saya Fitrianisa sebagai moderator dari kelompok 9 yang akan memandu jalannya presentasi yang akan kami bawakan tentang pasar input persaingan. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri Fitrianisa, lalu ada Vini Fitri Melani, lalu ada Dede Agil Ferdian, Dirgan Urzais Mustafa, dan yang terakhir Muhammad Farhan Alhamdi. Baiklah, langsung saja kita mulai. Pasar input merupakan suatu pasar yang menyediakan faktor-faktor produksi, terdiri dari sumber daya alam, modal, tenaga kerja, dan pasar, kewirausahaan. Ada 4 ciri-ciri dari pasar input. Yang pertama, pasar ini berwujud kegiatan, tidak berwujud fisik. Lalu yang kedua, permintaan dan penawaran dilakukan dalam jumlah besar. Yang ketiga, jenis penawaran dan permintaan sesuai dengan produksi yang dihasilkan. Yang keempat, penawaran faktor produksi bisa berupa monopoli, sementara permintaan bersifat kolektif. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Vini Fitri Melani. Kepada Vini, dipersilakan. Baik, terima kasih Fitri Anissa. Saya akan menjelaskan jenis-jenis pasar input. Jadi jenis-jenisnya itu ada 4. Yang pertama ada pasar input sumber daya alam atau tanah. Jadi untuk memperoleh tanah itu sendiri, perusahaan harus mengeluarkan biaya atau imbalan kepada rumah tangga selaku pemilik tanah. Nah, ada beberapa teori menyangkut pasar input sumber daya alam atau tanah ini. Yang pertama, teori kesuburan asli tanah. Jadi menurut teori ini, harga sewa tanah tergantung dari tingkat kesuburan tanah. Yang kedua, teori perbedaan kesuburan tanah. Perbedaan ini berpengaruh pada harga sewa tanah. Dan yang ketiga, teori letak tanah. Menurut Van Tunen, seorang sarjana ekonomi Austria mengatakan perbedaan harga sewa tanah dipengaruhi oleh letak tanah itu sendiri. Dan yang terakhir ada teori harga derivasi tanah. Harga sewa ditentukan oleh permintaan atas barang yang dihasilkan oleh tanah tersebut sebagai faktor produksi. Jenis-jenis pasar input yang kedua ada pasar input tenaga kerja. Jadi pasar input tenaga kerja ini merupakan jumlah permintaan dan penawaran yang diperlukan untuk proses produksi. Lalu ada beberapa teori tentang tenaga kerja. Yang pertama, upah tenaga kerja. Upah merupakan balasan yang diterima rumah tangga penyerahan dan pemanfaatan faktor produksi untuk proses produksi. Yang kedua ada teori upah tenaga kerja. Teorinya ada upah normal, upah besi, dana upah, upah etika. Upah normal juga disebut teori upah alami. Upah besi untuk memperoleh keuntungan semaksimal mungkin, perusahaan akan menaikkan upah serendah-rendahnya. Lalu teori dana upah. Tinggi rendahnya upah tergantung pada ketersediaan jumlah modal yang digunakan untuk pembayaran upah. Lalu ada teori upah etika. Upah yang diterima harus bisa mendorong pekerja untuk hidup dengan layak. Jenis-jenis pasar input yang ketiga itu ada modal. Faktor-faktor yang mempengaruhinya ada bunga modal, teori bunga modal untuk mendapatkan barang modal. Perusahaan membutuhkan dana sebagai investasi. Jadi hasil dari investasi ini berupa bunga modal atau tingkat pengembalian modal. Teori bunga modal yang pertama, teori produktivitas. Modal pinjaman dapat digunakan untuk usaha yang produktif. Itu menurut Jean-Baptiste Say. Jadi yang kedua ada teori pengorbanan. Bunga modal diberikan sebagai balas jasa pemilik modal atas investasi modalnya yang tidak digunakan oleh seorang atau perusahaan lain. Yang ketiga, teori agio, balas jasa harus diberikan kepada pemilik modal atas kerugian yang disebabkan perbedaan nilai. Yang ketiga, ada teori liquidity preference. Bunga modal diberikan sebagai ganti rugi atas pengorbanan untuk tidak menggunakan uang liquid karena dipinjam orang lain. Lalu ada teori bunga dinamis. Jadi menurut Schumpeter, barang modal yang digunakan dalam proses produksi akan menghasilkan laba. Yang terakhir, jenis-jenisnya ada pasar input kewirausahaan. Jadi yang pertama, faktor-faktor yang mempengaruhinya itu adalah laba wirausaha. Jika wirausaha berhasil memajukan perusahaan, maka keuntungan perusahaan meningkat. Sehingga wirausaha akan memperoleh laba sebagai imbalan jasa atas pengelolaan perusahaan. Lalu ada 5 teori laba wirausaha. Yang pertama, teori inovasi, teori nilai lebih, teori keuntungan, teori risiko usaha, dan teori residu. Dan yang terakhir, unsur-unsur laba wirausaha. Upah wirausaha diterima atas kemampuannya mengelola perusahaan. Bunga modal diterima wirausaha jika ia menginvestasikan modal di perusahaan. Sewa tanah diterima wirausaha jika ia juga merupakan pemilik tempat usaha. Yang terakhir, premi risiko diterima wirausaha karena kemungkinan risiko usaha yang akan dihadapi jika perusahaan mengalami kerugian. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Vini. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Dede Agil Ferdian. Kepada Agil, dipersilakan.
Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian pasar persaingan sempurna. Persaingan sempurna akan terjadi jika produsen-produsen secara individual di pasar tidak bisa mempengaruhi harga. Para produsen tersebut bertindak hanya sebagai penerima harga atau price taker. Ketiadaan pengaruh terhadap harga tersebut memerlukan syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama yaitu jumlah pembeli dan penjual banyak. Maksudnya adalah setiap perusahaan dalam suatu industri kecil hanya menghasilkan suatu bagian yang sangat kecil dibandingkan jumlah output industri secara keseluruhan, dan setiap pembeli hanya membeli suatu bagian yang sangat kecil pula dari output total tersebut. Yang kedua yaitu produk yang homogen. Output dari masing-masing perusahaan persis sama dengan output perusahaan-perusahaan lainnya dalam industri tersebut. Yang ketiga yaitu bebas keluar masuk pasar. Maksudnya adalah perusahaan-perusahaan tidak dihambat untuk memasuki atau keluar dari industri tersebut. Yang keempat adalah penyebaran informasi yang sempurna. Informasi mengenai biaya, harga, dan kualitas diketahui oleh semua pembeli dan penjual di pasar. Keempat syarat pokok ini yang diperlukan untuk adanya struktur pasar persaingan sempurna. Sangat membatasi persaingan sempurna untuk lahir dalam dunia nyata. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Agil. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Dirgen. Kepada Dirgen, dipersilakan. Saya akan menjelaskan pasar monopolistik. Pasar monopolistik adalah salah satu bentuk pasar di mana terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang serupa, tapi memiliki perbedaan dalam beberapa aspek. Penjual pada pasar monopolistik tidak terbatas, namun setiap produk yang dihasilkan pasti memiliki karakter sendiri yang membedakannya dengan produk lainnya. Pada pasar monopolistik, produsen memiliki kemampuan untuk mempengaruhi harga walaupun pengaruhnya tidak sebesar produsen dari pasar monopoli atau oligopoli. Kemampuan ini berasal dari sifat barang yang dihasilkan, karena perbedaan yang ciri khas dari satu barang. Konsumen tidak akan mudah berpindah ke merek lain dan tetap memilih merek tersebut walau produsen menaikkan harga. Pada pasar persaingan monopolistik, harga bukanlah faktor yang bisa mendongkrak penjualan. Bagaimana kemampuan proses menciptakan citra yang baik di dalam benak masyarakat, sehingga membuat mereka mau membeli produk tersebut meskipun dengan harga mahal, akan sangat berpengaruh terhadap penjualan perusahaan. Oleh karenanya, perusahaan yang berada dalam pasar monopolistik harus aktif mempromosikan produk sekaligus menjaga citra perusahaannya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Dirgan. Materi terakhir akan disampaikan oleh Farhan. Kepada Farhan, dipersilakan. Marketplace. Marketplace adalah sebuah website atau aplikasi online yang memfasilitasi proses jual beli dari berbagai toko. Sebenarnya online marketplace memiliki konsep yang kurang lebih sama dengan pasar tradisional. Pada dasarnya pemilik marketplace tidak bertanggung jawab atas barang-barang yang dijual karena tugas mereka adalah menyediakan tempat bagi para penjual yang ingin berjualan dan membantu mereka dalam bertemu pelanggan dan melakukan transaksi dengan lebih simpel dan mudah. Horizontal dan vertical marketplace. Horizontal marketplace menjual berbagai produk dengan kategori yang berbeda-beda. Tokopedia dan Bukalapak masuk ke dalam jenis marketplace yang satu ini. Kedua website tersebut Anda bisa menemukan banyak barang, mulai dari buku, furnitur, makanan, baju, mainan anak, gadget, dan masih banyak lagi. Horizontal marketplace menampilkan dirinya sebagai toko serba ada dan mengangkat kenyamanan sebagai selling point-nya. Dibanding dengan horizontal marketplace, vertical marketplace lebih bersifat spesialis. Marketplace yang dikategorikan sebagai vertical marketplace adalah website yang menjual produk dari satu jenis yang sama. Misalnya sebuah marketplace yang hanya menjual keperluan bayi atau sepatu. Kalau Anda memilih berjualan di vertical marketplace, Anda bisa menunjukkan produk Anda dengan lebih baik. E-commerce. E-commerce adalah aktivitas penyebaran, penjualan, pembelian, pemasaran produk, barang, dan jasa dengan memanfaatkan jaringan telekomunikasi seperti internet dan jaringan komputer. E-commerce, electronic commerce dapat juga didefinisikan sebagai aktivitas penggunaan teknologi informasi dan komunikasi pengolahan digital dalam melakukan transaksi bisnis untuk menciptakan, mengubah, dan mendefinisikan kembali hubungan antara penjual dan pembeli. E-commerce akan berubah sebuah kegiatan marketing juga sekaligus memangkas biaya-biaya profesional trading perdagangan. Proses dalam e-commerce sebagai berikut: presentasi elektronis, pemesanan secara langsung, otomatisasi akun pelanggan, pembayaran yang dilakukan secara langsung atau online. Manfaat yang dirasakan perusahaan khususnya untuk kepentingan pelanggan memperhatikan bahwa e-commerce dapat memberikan manfaat antara lain mendapatkan pelanggan baru,
menarik konsumen untuk tetap bertahan, meningkatkan mutu layanan, melayani konsumen tanpa batas waktu. Dampak e-commerce terhadap dunia bisnis, memudahkan promosi produk dan jasa secara interaktif dan real-time melalui saluran komunikasi secara langsung via internet, menciptakan saluran distribusi yang baru yang bisa menjangkau lebih banyak pelanggan di hampir semua belahan dunia, memberikan penghematan signifikan dalam hal biaya penerima dan produk terdigitalisasi, menekan waktu siklus dan tugas-tugas administratif, layanan pelanggan yang lebih responsif dan memuaskan, memfasilitasi masa customization yang telah diterapkan pada sejumlah produk, memudahkan aplikasi one-to-one atau direct advertising, menghemat biaya dan waktu, menghadirkan pasar maya atau virtual. Terima kasih. Saya lempar ke moderator. Terima kasih Farhan. Sekian presentasi dari kelompok 9. Dan pada presentasi pertama kami di tanggal 30 November kemarin, ada 2 pertanyaan yang muncul dari Rania Pristin dan juga dari Rian. 2 pertanyaan itu yaitu contoh pasar monopolistik dan ciri-ciri pasar monopolistik. Baiklah, terdapat 2 pertanyaan dari hasil presentasi kami kemarin di tanggal 30 November yang berasal dari Rania Pristin dan dari Rian. Ada 2 pertanyaan, yaitu yang pertama contoh pasar monopolistik dan yang kedua ciri-ciri pasar monopolistik. Baiklah, pertanyaan pertama akan dijawab oleh Dede Agil Ferdian tentang contoh pasar monopolistik. Kepada Agil, dipersilakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan mengenai contoh dari pasar monopolistik. Sebut saja perusahaan seperti Gudang Garam, Jarum, maupun Jisamsu. Ketiganya memproduksi rokok namun memiliki ciri yang berbeda. Bahkan, harga yang mereka patok pun beragam. Tidak ada standar yang menentukan harga tersebut harus seragam. Selain itu, setiap produsen memiliki kuasa untuk mempengaruhi pasar dengan barang komoditas milik mereka sendiri. Namun mereka tidak dapat memberikan pengaruh harga terhadap keseluruhan harga pasar, maupun harga yang ditetapkan oleh kompetitornya. Perbedaan lain yang bisa dilihat dari ketiga contoh produk dari pabrikan tersebut adalah soal racikan rokok, tampilan desain, serta varian rasa yang disajikan. Selain itu, jumlah rokok di dalam kemasan juga tergantung dari produsen itu sendiri. Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih Agil atas jawaban dari contoh pasar monopolistik. Pertanyaan kedua tentang ciri-ciri pasar monopolistik akan dijawab oleh Vini. Kepada Vini, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Sebenarnya untuk pasar monopolistik, tadi sudah dijelaskan oleh Dirgan. Saya akan menjelaskan ciri-ciri pasar monopolistik yang lebih singkat. Yang pertama, terdapat banyak produsen atau penjual. Jadi pada pasar monopolistik ini terdapat sekali banyak produsen atau penjual di dalamnya. Setiap produsen mempunyai skala produksi sama pada produsen yang lainnya. Yang kedua, terdapat diferensiasi produk. Pasar monopolistik terdapat banyak produk yang sama, tapi memiliki perbedaan pada pengemasan, bentuk, corak, dan kualitasnya. Ciri-ciri yang ketiga, produsen dapat menentukan harga. Jadi produsen yang memproduksi barang berkualitas dan keistimewaan tersendiri akan membuat produsen bisa menentukan harga sendiri. Contohnya seperti industri shampoo. Yang keempat, produsen mudah keluar masuk pasar. Di dalam pasar monopolistik, produsen bisa masuk dan keluar pasar dengan mudah sesuai pada kebutuhannya. Ciri-ciri yang terakhir yaitu produsen harus melakukan promosi. Salah satu yang sering dilakukan dalam pasar monopolistik yaitu membentuk persepsi konsumen pada produk yang dijual. Maksudnya yaitu dengan cara berpromosi atau beriklan secara rutin pada produk yang dijual. Terima kasih, kembali ke moderator. Baiklah, terima kasih atas jawaban dari Vini. Dengan berakhirnya pertanyaan yang telah dijabarkan jawabannya tadi, maka berakhir pula presentasi kelompok 9. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan dari presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.